Halo semuanya, balik lagi Stepian dari channel Teknoza ID. Realme Indonesia udah duluan curi start di tahun ini dengan ngerilis Realme 9 Pro Series. Menarik buat kita tunggu apakah seri angka andalan mereka ini bisa laris manis di pasaran kayak Realme GT Series kemarin. Pihak Realme nggak bisa santai nih, karena kompetitor abadi mereka bakal ngerilis generasi terbaru dari Redmi Note 11 Series juga. Video kali ini saya mau ceritain soal smartphone yang sempat saya jadiin sebagai daily driver selama sebulanan ini. So ini dia Realme 9. Pakai Pro ya? Oke, karena ini tuh review berdasarkan real user experience, jadi ada poin-poin yang bakal munculin plus minus serta suka atau tidak suka. Jadi ini tuh sifatnya subjektif, tergantung kebutuhan dan cara pakai tiap-tiap orang. Pertama kita bahas dulu desain dan bentuk fisiknya. Secara fisik bodi HP ini materialnya full dari plastik. Realme mencoba keluar dari jalur boring dengan cara kasih finishing glossy lengkap dengan efek glitter-glitter. Warnanya emang jadi kelihatan fresh dan ngebling. Apalagi back covernya bisa berubah warna kalau terkena sinar matahari. Emang keren, tapi tentu bukan selera untuk semua orang, terutama buat user yang sukanya simple dan minimalis. Yang perlu diingat kalau backdoor model kayak gini tuh gampang ninggalin sidik jari dan punya potensi munculin spot-spot jamur kalau usernya tuh agak abai sama kebersihan. Kalau soal build quality, HP ini udah oke banget, kokoh tapi beratnya nggak berlebihan di tangan. Masih ditoleransi lah sama tangan saya yang ukurannya kecil. Cuma kalau aja Realme bisa kasih frame kotak kayak punyanya Oppo Reno 6 5G, kayaknya bakal lebih premium. Catatan untuk model fingerprint scannernya masih desain model lama yang punya cekungan frame ke dalam gitu, nggak rata seperti di banyak kompetitornya yang sekarang udah pakai. Infinix yang harganya 2 juta aja udah pakai desain kayak gini. Ayo, gimana nih Realme? Speaker juga jadi catatan buat kalian yang mau beli HP ini. Kita semua tahu pilihan HP dengan dual stereo speaker di range harga 3 juta bahkan 2 juta ada banyak. Jadi kalau speaker buat kalian adalah hal yang mutlak, HP ini silakan taruh di pilihan kedua atau pilihan ketiga. Terakhir buat user yang butuh storage di atas rata-rata, SIM tray hybrid di Realme 9 Pro juga perlu diperhatiin, terutama buat user yang pakai 2 SIM card. Sekarang kita lanjut ke bagian depan alias layarnya. Kalau kalian Realme fans yang lebih suka karakter layar AMOLED, kalian harus skip HP ini dan ambil varian plusnya. Layar IPS 6,6 inci cuma bisa saya bilang standar aja untuk mid-range saat ini. Gak ada yang spesial baik dari ukuran layar maupun kualitasnya. Posisi kamera punch hole di pojok sebelah kiri saya lebih suka dibandingkan kompetitor yang taruhnya di tengah layar. Cuma sayang aja bezel bagian bawahnya masih terlalu mid-range banget, kayak di Realme 7 atau Realme 8 varian sebelumnya. Untuk reproduksi warna yang keluar cukup vibrant, bisa dilihat di ikon-ikon aplikasi dan wallpapernya bisa kelihatan dengan cukup jernih. Ada pilihan mode Vivid Color DCI-P3 yang bisa nampilin objek dengan warna yang lebih banyak. Di pemakaian outdoor, kecerahan layar IPS-nya juga masih aman. Buat wideband security levelnya ada di L1, tapi nggak tahu kenapa nih buat dipakai nonton video SDR di YouTube pilihannya tuh nggak muncul. Apakah ini bug atau emang nggak support sama video HDR10? Buat yang udah tahu, tolong tulis di kolom komentar ya. Nah, terakhir respon layar sentuh 120 Hz-nya di pemakaian harian kayak scrolling, sosmed, browsing bisa jalan smooth tanpa stuttering sama sekali. Bisa buat ngetik cepet tanpa takut typo atau dipakai buat main real drum juga aman, nggak ada delay sama sekali. Realme 9 Pro jadi salah satu smartphone pertama di Indonesia yang pakai Qualcomm Snapdragon 695 dan udah support 5G Band N40-nya Telkomsel. Punya fabrikasi 6 nanometer dan skor Antutu benchmarknya juga termasuk tinggi untuk di 3 jutaan. Walau kalau diadu sama MediaTek Dimensity 900 series secara pengujian masih di bawahnya. Untuk wildlife stress test performanya emang bukan yang paling kencang, tapi soal kestabilan chipset ini bisa bicara banyak. Lihat aja nih, stability skornya nyentuh 99,6%. Hasil dari pengujian CPU throttling selama 50 menit hasilnya juga negatif. Nggak ada throttling dan nggak ada grafik merah. Di pemakaian komputasi harian, Realme UI 3.0 dan base Android 12-nya
Beneran kasih andil di performa dan efisiensi karena di pemakaian sehari-hari hampir nggak ada keluhan. Buat yang tanya-tanya fitur memory extension, di HP ini tersedia opsi virtual RAM sampai 5 GB. Secara kosmetik saya emang nggak terlalu banyak ngutak-ngatik HP ini. Rasanya masih mirip-mirip sama Realme GT Master Edition yang pernah saya pakai. Cuma ternyata sekarang ukuran icon di status barnya itu mendadak jadi gede-gede menuhin layar ya. Nggak kayak waktu di Realme UI 2.0. Sekarang malah lebih mirip status barnya MIUI punya Xiaomi. Bloatware dan iklan bisa dinonaktifin, cuma nggak tahu kenapa fitur bawaan glance wallpapernya masih suka muncul di posisi lock screen, padahal saya tuh udah matiin fitur ini. Hal lain yang cukup mengganggu adalah tombol powernya. Kalau mau dipakai buat matiin atau buat nge-restart harus dibarengin sama tombol volume atasnya. Jadi nggak bisa dimatiin kalau cuma neken tombol power. Saya nggak tahu nih maksud Realme itu kayak gimana. Tapi ini jelas ngeganggu karena di menu setting juga saya nggak nemuin cara buat matiin HP ini cuma pakai tombol power. Solusi sementaranya ya apalagi kalau bukan apps pihak ketiga. Ya semoga aja dibenerin di update UI berikutnya. Nggak seperti di varian Plus yang sengaja dibikin over expectation lewat sensor Sony IMX766. Kamera Realme 9 Pro dari speknya kelihatan biasa aja. Nggak ada yang spesial kayak kamera di HP-HP sekelasnya. Konfigurasi kamera utama 64 MP, ultrawide 8 MP, dan kamera makro 2 MP, plus ditambah resolusi kamera depan 16 MP. Sedikit catatan buat yang mau beli HP ini, ISP atau Image Signal Processing di chipsetnya nggak mendukung perekaman video 4K. So jadi mentoknya hanya di Full HD 30 fps atau HD 720 60 fps. Untuk sistem stabilisasi ada IIS video yang biasanya cukup stabil di beberapa smartphone Realme rilisan belakangan ini. Rata-rata hasil jepretan kameranya cukup oke, detailnya dapat, dynamic range-nya bagus, lensa utama dan ultrawide-nya juga hasilnya nggak terlalu jomplang selama kondisi cahayanya proper ya. Catatan paling warnanya aja yang agak sedikit oversaturated. Jadi foto-fotonya itu bisa langsung tag terus diupload ke sosmed, ini bakalan cocok. Termasuk juga untuk foto-foto kamera depannya yang karakternya juga mirip-mirip. Video recording kamera belakang ada pilihan Full HD 1080p 30fps atau HD 720p 60fps untuk frame rate yang lebih smooth dengan kualitas gambar di bawah Full HD tentunya. Stabilisasi video di HP-HP terbaru Realme saat ini udah terbilang cukup bagus meskipun cuma pakai sistem IIS aja. Tapi ini tuh udah cukup untuk kasih footage video yang stabil. Video selfie-nya sedikit di atas ekspektasi saya karena bukan cuma hasilin warna video yang bagus, ini tuh stabil dan punya viewfinder yang termasuk lebar. Jadi cocok banget kalau dipakai buat bikin vlogging. Untuk foto-foto malam, Realme 9 Pro punya fitur Nightscape, cukup ngebantu ngeboost hasil foto-foto low light-nya. Noise-nya bisa diredam dengan sangat baik, detailnya juga masih oke di kedua lensa. Sayangnya gejala oversaturatednya masih kerasa banget. Fotonya jadi berasa lebih berwarna dari warna sebenarnya. Terakhir, biar lebih lengkap, ini dia hasil video kamera depan dan kamera belakang untuk di kondisi malam hari alias cahayanya agak remang-remang ya. Masih oke kok buat harga 3 jutaan. Di sektor gaming performance, HP mid-range ini juga cukup oke. Snapdragon 695 dan baterai 5000 mAh ngasih jaminan kalau main game di HP ini bisa bikin betah. Untuk fitur game space, sekarang interface-nya lebih fresh dan udah ada informasi sistem secara real time buat memantau CPU, GPU, dan juga FPS yang bisa di pop up di gameplay kita. Kalau butuh fokus ke power, bisa aktifin mode performance di setting baterainya. Chipsetnya bakal di set ke clock speed paling tinggi dengan catatan konsumsi baterainya juga lebih boros. Nyobain game Apex Legends Mobile, HP ini masih enak buat digeber. Setting maksimal yang bisa dipakai grafis Ultra HD dan frame rate-nya di posisi high. Catatan kalau game ini tuh masih beta tester, jadi belum versi rilis final. Di beberapa momen kadang-kadang movement gameplaynya tuh kayak kurang smooth. Semoga aja nanti di versi finalnya jauh lebih optimal dan bisa dapetin frame rate lebih dari 40 fps seperti saat ini. Oh ya, main Apex Legends Mobile selama 30 menit baterainya berkurang 5% aja.
Kalau buat game yang lebih berat kayak Genshin Impact, opsi maksimal yang masih bisa dipakai ada di medium 30 fps. Di sini grafis quality dan frame rate-nya bisa dibilang seimbang ya. Tapi gejala naik turun FPS-nya emang terasa banget, terutama pas lagi perang sama musuh yang rame. Kalau mau FPS yang lebih tinggi dan lebih stabil, bisa diturunin grafisnya di setting low dengan set FPS-nya di 60. Di sini gameplaynya terasa lebih ringan, FPS-nya juga bisa nyentuh sampai angka 40-an FPS. Cuma tentu aja di setting low kayak gini, konsekuensi grafisnya jadi kurang proper buat dilihat mata. Ngegame 30 menit buat suhunya masih aman terkendali, baterainya berkurang cuma 9% aja. Jadi, buat efisiensi daya tahan baterai, Realme 9 Pro ini bisa masuk ke rekomendasi smartphone mid-range tahun 2022 yang baterainya awet. Dari posisi full 100%, HP ini bisa dengan mudah nyala 24 jam dan dapetin SOT rata-rata selalu di atas 7 jam. Tentunya dengan pemakaian medium to heavy ala saya menggunakan satu SIM card aktif. Kecepatan charger super dartnya juga standar 2022 dengan 33 watt. Bisa ngecharge dari posisi 10% ke 100% hanya butuh waktu 1 jam 10 menit aja. Kesimpulannya soal Realme 9 Pro, sebenarnya saya kurang setuju sama penggunaan kalimat Pro. Ini tuh lebih pas kalau disebut Realme 9 aja. Mungkin dikasih tambahan Pro karena ada varian yang speknya lebih rendah lagi. Nggak banyak sih yang spesial dari HP ini, paling di pemakaian saya yang terasa itu chipset, charger, sama daya tahan baterainya yang paling terasa. Oh ya, Realme UI 3.0 juga termasuk UI yang smooth dan rekomendasi banget. Cocok buat yang bosen sama UI sebelah yang bugnya itu kurang dapat perhatian. Jadi buat yang cari smartphone mid-range dengan fitur balance di 3 jutaan, Realme 9 Pro ini bisa dimasukin untuk pilihan tahun ini, tentunya sambil memantau pergerakan harga dari brand sebelah yang juga bakal head to head. Sekian video kali ini, makasih buat yang udah nonton. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oh ya, jangan lupa subscribe. Stay pian dan Tekno saya pamit. Bye-bye.